Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bongkar sebuah filosofi finansial yang jujur aja cukup provokatif dan lagi rame banget di Indonesia. Ini soal cetak biru buat jadi kaya di zaman AI, tapi cara penyampaiannya itu blak-blakan banget. Gimana? Awalnya aja udah nusuk banget kan? Dan ini bukan kata-kata dari kami loh, ini langsung dari mulut sang pembicara sendiri, Timothy Ronald. Sebuah kalimat pembuka yang langsung nantang dan ngasih tahu kita semua pesannya bakal sekeras apa. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir ya, kenapa sih seorang influencer malah ngatain audiensnya sendiri? Jawabannya kayaknya ada di strategi shock and awe. Dia sengaja bikin kaget biar orang-orang terbangun dari zona nyaman mereka dan akhirnya mau berubah. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Judulnya aja udah jelas banget kan? Nggak pakai basa-basi, dia langsung konfrontasi audiensnya dengan kenyataan pahit. Menurut dia, ini adalah tamparan pertama yang harus diterima sebelum bisa melangkah lebih jauh. Inti tuduhannya tuh simpel banget. Penontonnya cuma jadi konsumen motivasi. Nontonin kontennya, ngangguk-ngangguk, tapi hidupnya ya gitu-gitu aja. Dompet tetap tipis, janji ke diri sendiri buat berubah ya cuma jadi janji. Nonton doang, tapi nol aksi. Terus gimana caranya dia nge-push orang buat gerak? Dia pakai senjata yang paling ampuh, rasa takut. Takut ngecewain keluarga, takut jadi satu-satunya yang ketinggalan di antara teman-teman, dan yang paling parah, takut sama diri sendiri karena terus-terusan ingkar janji. Itu katanya motivator terbaik. Oke, dari masalah internal sekarang kita beralih ke ancaman dari luar. Menurut dia, ini bukan lagi soal diri lo sendiri aja, tapi soal dunia yang lagi berubah gila-gilaan di sekitar kita. Ancaman yang jauh lebih besar. Dia ngasih peringatan keras nih. Katanya, deadline kita buat berubah itu bukan nunggu tahun baru atau nunggu momen pas. Deadline-nya itu sekarang, seiring dengan kebangkitan AI. Dia bahkan ngaku sebagai salah satu beta tester pertama ChatGPT di Indonesia. Jadi dia merasa udah lihat ancaman ini lebih dulu dari yang lain. Dan di sini dia ngelempar satu istilah yang lumayan serem, ciptaannya sendiri, demografi hantu. Ini bukan lagi soal miskin biasa, ini adalah kondisi di mana sekelompok besar orang jadi nggak relevan, nggak dibutuhkan lagi sama sekali karena skill mereka udah digantikan sama AI dan robot. Nah, ini perbedaannya. Dulu, waktu revolusi industri, orang kaya masih butuh orang miskin buat kerja di pabrik. Masih ada simbiosis. Tapi di revolusi AI katanya, baik pekerjaan fisik maupun pekerjaan mikir, dua-duanya bisa diganti. Jurangnya jadi makin lebar. Dan biar ancaman AI ini gak cuma jadi omong kosong, dia nunjukin bukti nyata. Dia bilang dia udah pesan robot humanoid pertamanya sendiri, namanya Neo. Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah, ini udah jadi kenyataan yang ada di depan mata. Oke, ancamannya udah jelas kan? Terus gimana cara selamat? Nah, di bagian ini kita bakal bahas mindset yang menurut dia wajib dimiliki. Dan semuanya dimulai dari satu hal, telan ego. Inti filosofinya tuh ada di pilihan ini, antara milih kebohongan yang bikin nyaman sesaat, tapi pelan-pelan ngeracunin hidup kita, atau berani nerima kebenaran yang sakit di awal, tapi justru itu yang bakal ngebangun fondasi yang kokoh buat masa depan. Nah, ini dia salah satu kalimat dia yang paling bikin panas kuping. Tapi menurut dia, ini semacam tes IQ. Siapa yang dengar ini langsung tersinggung dan marah, berarti dia gagal tes. Tapi siapa yang bisa nahan ego dan mencoba ngerti maksud di baliknya, dia yang punya potensi buat belajar. Analogi dia soal lingkungan pergaulan juga tajam banget. Dia bilang, jangan jadi kecoa kelima. Maksudnya, kalau kamu nongkrong sama 4 orang sampah yang pemikirannya negatif dan gak punya ambisi, ya kamu bakal jadi yang kelima. Simple. Oke, setelah dihancurin mentalnya, dia nggak ninggalin gitu aja. Dia ngasih jalan keluarnya. Dia ngasih resepnya. Mari kita lihat cetak biru yang dia tawarkan. Langkahnya kelihatan simpel ya, tapi poin utamanya adalah pergeseran mindset. Bukan lagi hemat pangkal kaya, tapi perbesar pendapatan dan investasikan secara agresif. Fokusnya di pertumbuhan, bukan cuma nahan pengeluaran. Nah, ini bagian yang menarik banget. Alokasi investasinya spesifik. Lihat deh, 50% ke Bitcoin. Menurut dia, ini bukan cuma spekulasi, tapi benteng pertahanan utama di dunia yang bakal didominasi AI, di mana sistem keuangan yang kita kenal sekarang bisa jadi nggak relevan lagi. Sisanya, buat belajar skill baru. Dan buat ngegambarin betapa kerasnya persaingan, dia pakai analogi yang brutal ini. Dunia ini kayak stadion. 10.000 orang disuruh berantem sampai mati. Cuma satu yang bisa keluar sebagai pemenang. Ini bukan permainan, ini pertarungan untuk bertahan hidup dan menang. Tapi ternyata
Ini semua bukan cuma soal jadi kaya buat diri sendiri. Ujung-ujungnya, dia ngebawa pesannya ke level yang jauh lebih gede. Sebuah visi yang hampir kedengeran kayak mau bikin peradaban baru. Kalian pasti sering lihat simbol ini kan, di semua materi dia, simbol matematika ini. Sebenarnya artinya apa sih? Ini bukan sekedar logo biasa. Ada makna yang dalam di baliknya. Ternyata, simbol itu artinya untuk semua, atau for all. Ini nunjukin tujuan akhirnya dia. Kekayaan yang dia kumpulkan bukan buat foya-foya, tapi buat mendanai pembangunan masyarakat baru. Sebuah peradaban yang bisa terus berjalan bahkan setelah dia meninggal. Jadi intinya buat dia, kaya itu cuma langkah awal. Duit itu alat, bukan tujuan. Alat buat apa? Buat nyiptain sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, mendanai proyek-proyek gila, dan ngasih hidup kita tujuan yang lebih tinggi daripada cuma sekedar cari makan. Dan kita tutup sesi ini dengan pertanyaan pamungkas dari dia yang sebenarnya ditujuin langsung ke kalian. Dunia ini adalah kompetisi. Pertanyaannya simpel, kamu siap bertarung atau cuma mau jadi penonton?